Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat malam, Mbak. Oke, oke, baik. Boleh dinyalakan Bapak Ibu untuk kameranya? Wah, gimana nih Bapak Ibu terkait tugasnya? Sudah pada submit? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tidak akan bosan-bosan ya Bapak Ibu mengingatkan Bapak dan Ibu terkait tugas. Nah, jadi tugas di setiap pertemuan itu wajib ya Bapak dan Ibu untuk dikerjakan karena tugas-tugas itu akan sangat membantu Bapak Ibu ketika nanti menghadapi asesmen. Jadi saya harap Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan tugas itu tepat waktu karena nanti akan dibantu direview juga oleh mentor-mentor Pak Tri dan Pak Dadang seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Karena sudah pukul 7, kita langsung mulai saja ya untuk kelas pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu di program Sertifikasi Human Resource Manager batch ke-14 ini. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan ya sesi keempat kita yaitu mengenai menyusun sistem remunerasi dan menentukan upah pekerja. Nah, malam hari ini Bapak Ibu akan didampingi kembali oleh Pak Dadang. Selamat malam Pak Dadang. Selamat malam, Mbak Yunia. Gimana suara saya jelas? Eh, kurang cukup jelas Pak untuk suaranya. Coba ini saya pindah ininya. Tes, tes. Gimana sekarang? Ya, sudah jelas Pak. Udah jelas? Ya, sudah Pak. Ada distorsi nggak? Kebetulan ini malam Jumat nih ada yasinan nih di masjid. Ada nggak? Kedengaran nggak? Nggak ya? Tidak Pak, aman ya. Aman ya. Oke, baik. Saya persilahkan Pak. Ini sesi malam Jumat ini spesial. Sunah, sunah. Baik, jelas ya suaranya ya. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam Pak. Alhamdulillah kita sehat semua, saya diberi umur, berkesehatan, kesempatan. Sebelum saya masuk ke sesi hari ini, ada dua unit kompetensi. Pertama adalah menyusun sistem remunerasi. Yang kedua adalah menentukan upah pekerja. Jadi ada dua ya, dua unit. Tapi nyambung dari yang disampaikan Mbak Yunia tadi tentang portofolio. Yang udah submit nih udah saya komen nih. Kalau yang udah lengkap udah saya kasih nilai 100. Kan cuma diminta itu aja kertas kerja dua aja ya. Satu jabatan struktural, satu jabatan fungsional gitu ya. Terserah lah mau pakai kuesioner yang dari saya atau punya sendiri bebas aja. Atau mau pakai ya kalau di tempat Anda udah ada toolsnya, instrumennya pakai aja gitu ya. Nggak harus ikut yang contoh dari saya sih. Jadi cuma dua. Tapi kan prakteknya harus semua jabatan dibikin. Ya enggak? Itu mah cuma simulasi aja lah gitu ya, simulasi. Jadi kalau kita di dalam struktur organisasi, misalnya setelah didata, misalnya ada 100 jabatan, ya 100 jabatan mesti dibikin. Ya. Sekalipun bisa saja sih metodenya kombinasi gitu. Bisa. Misalnya kalau untuk jabatan struktural mungkin bisa sistem klasifikasi karena udah jelas levelnya kan lebih gampang gitu ya. Kalau struktural itu. Kemudian operator pun bisa by klasifikasi, misalnya by skill level bisa. Karena mereka itu semuanya ada di lapangan semua pelaksana kan gitu ya. Tapi kan mungkin
tingkat skill mereka beda-beda gitu ya. Jadi kita bisa bikin aja gradingnya berdasarkan skill level itu bisa. Yang mungkin perlu pakai sistem poin ya, atau yang lebih analitik barangkali yang sifatnya fungsional ya. Tapi di atas level operator gitu. Di atas level operator sampai mungkin ada yang setara manajer barang. Kan ada juga orang-orang spesialis yang tingkat keahlian tinggi gitu ya. Yang mereka mungkin kerja sendiri. Nggak membawahi satu tim gitu ya, tapi mereka punya bobot pekerjaan cukup lumayan tinggi gitu, ya. Nah itu bisa pakai sistem poin misalnya, ya. Jadi bisa aja kombinasi. Jadi yang belum bikin itu kertas kerja ya bikin aja, ya. Saya juga berikan beberapa komen ya, mungkin ada yang beberapa ada yang apa miss ya. Jadi evaluasi jabatan itu adalah isi pokok dari job grading, ya. Nah, ini tuh jangan tertukar dengan job analysis. Beda. Ini dua dua proses yang berbeda. Ya. Kalau job analysis kan itu proses membuat job description, ya kan? Sedangkan job evaluation proses membuat job grading. Beda kan? Beda. Kalau urut-urutannya mana dulu? Ya job analysis dulu tentunya. Job analysis dulu, dari situ kita dapat job description plus job spec di dalamnya kan. Baru setelah itu kita lanjutkan proses ke dalam job evaluation. Gitu. Output dari job evaluation adalah job grading. Gitu. Ya, urut-urutannya tuh kayak gitu. Kemudian juga saya kasih komen job evaluation itu ya, bukan performance evaluation. Ini juga. Ya. Jangan tertukar-tukar. Gitu. Kita tidak sedang menilai orangnya, tidak. Kita sedang menilai jabatannya. Bukan sedang menilai performance atau menilai pemangku jabatan, bukan. Jadi ini jangan jangan tertukar-tukar gitu ya. Karena outputnya nanti beda ya. Ya. Tapi saya udah komen kok itu tadi beberapa teman yang memang ada yang memasukkan job analysis, ada juga yang memasukkan performance evaluation. Gitu. Saya berikan klarifikasi bahwa dalam job grading itu yang kita lakukan adalah job evaluation. Ya. Jadi jangan tertukar-tukar. Nah, itu yang pertama masukan saya. Kemudian soal SOP. Kalau SOP sih, ya ada yang belum melengkapi ya, misalnya baru memasukkannya satu gitu ya. Kan saya minta 4 ya, minimal lah ya. Rekrutmen dan seleksi kan, kemudian pelatihan, kemudian pengupahan atau payroll, dan pembinaan. Pembinaan dan pendisiplinan karyawan. Ya. Mungkin ada yang baru memasukkan 2 atau baru 1. Ya tinggal dilengkapi aja. Gitu. Ada yang mengalami kesulitan atau ada yang mau diskusi boleh. Soal portofolio yang 2 unit kompetensi yang kemarin. Silakan. Silakan, silakan. Pak, kalau Ya, misalnya job grading by apa? Yang gimana Mbak Dian? by ranking itu gimana sih Pak? Boleh dijelasin lagi nggak? Saya tuh mau bikin itu gitu. By ranking. Keputus barusan ya. Boleh diulang Mbak Dian? Kalau misalnya Gimana? job grading by rank salary itu gimana Pak? Oh Boleh ya, satu dijelasin lagi. nggak? Ada yang memasukkan itu struktur skala upah. Nah, jangan dulu ke struktur skala upah, kita belum. Ya. Nanti struktur skala upah itu justru yang hari ini, malam ini. Ya. Jadi setelah job grading, itu itu di dalam job grading itu belum ada rupiah. Minimum maksimum berapa rupiah belum ada. Baru kita bikin pengelompokan atau pelapisan.
dari grade 1 sampai grade sekian gitu ya. Itu jabatan apa saja. Gitu. Kalau pakai poin berarti kan ada definisi poin, betul nggak? Poinnya berapa? Ya. Jadi struktur skala upah itu belum gitu. Jadi tinggal satu langkah lagi sebenarnya. Ya. Setelah job gradingnya selesai, ya baru kita isi rupiahnya. Ada rentang di situ kan, minimum, maksimum, ada midpoint di tengah. Ya. Nah, yang Mbak Dian tanyakan apa itu, Mbak Dian? Bikin yang job grading tapi by ranking gitu Pak, yang by salary, Oh, yang menggunakan yang itu, ranking. ya Ya boleh aja. Ya, menggunakan ranking juga boleh. boleh dijelasin lebih detail lagi Pak, itu gimana tahapannya? Ya, kalau ranking itu hanya menyusun urutan saja. Dari mulai pekerjaan yang bobotnya paling rendah sampai dengan paling tinggi. Tetapi ini kan termasuk metode non-analitis ya, ranking itu. Artinya tidak mengupas job itu secara detail. Ya, jadi pakai judgment gitu. Ya, jadi pendekatannya pendekatan subjektif. Jadi ngelihat sebuah pekerjaan secara holistik, secara keseluruhan, tapi tidak dikupas. Kan itulah bedanya antara analitis dan bukan analitis. Betul nggak? Kalau analitis itu kan dikupas, diurai. Makanya muncul kemudian compensable faktor. Betul nggak? Diberi bobot. Masing-masing faktor berapa. Kan gitu. Pakai poin. Ya. Jadi sebenarnya pada prakteknya sistem ranking itu hanya cocok untuk sebuah perusahaan yang strukturnya kecil. Gitu. Jumlah jabatannya tidak banyak. Mbak Dian tuh hafal betul ya dari mulai si owner sampai dengan OB di kantor itu kerjaannya kayak gimana hafal betul gitu. Sehingga Mbak Dian itu sambil setengah ngantuk pun masih bisa menyusun ranking gitu. Kan tinggal sekarang persoalannya adalah mampu nggak kita menyusun ranking secara valid? Gitu pertanyaan. Betul nggak? Ya. Karena memang yang menjadi fondasi evaluasi jabatan bisa dilakukan dengan benar itu adalah bahwa kita tahu betul pekerjaan itu kayak gimana. Ya. Kebayangkan kalau sebuah perusahaan gede, jumlah jabatannya bisa 500 jabatan, gitu, 400 jabatan. Pertanyaannya, kita tahu nggak masing-masing jabatan itu? Ujung ke ujung. Ya, kalau di pabrik itu dari mulai gudang bahan sampai gudang jadi gitu. Ya. Karyawan ada 10.000 orang. Gitu. Berani kan? Di ranking gitu. Terus ngerjainnya sendiri lagi. Nggak sanggup saya mah. Nggak sanggup. Dan hampir mustahil. Betul nggak? Hampir mustahil gitu ya. Kecuali kalau kita pernah gitu, pegang semua jabatan di perusahaan itu. Ya nggak? Ya. Oleh karena itu perlu alat bantu. Ya, alat bantunya. Ya. Dan tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi perlu yang namanya satu tim. Ya. Jadi mengenai apakah bisa dipakai sistem ranking? Bisa. Tapi untuk perusahaan dengan populasi jabatannya seperti apa gitu, jumlahnya ya. Kalau perusahaan menengah kecil dengan jumlah jabatan mungkin cuma 10 jabatan ya paling banyak ya. Atau belasan jabatan mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau sudah mulai mendekati ratusan, menurut saya perlu satu alat bantu ya supaya supaya apa hasilnya valid begitu ya. Dan itu kan ada harus dikaji, harus verifikasi, betul nggak? Kenapa sih ada verifikasi sama pengkajian ulang? Ya karena bisa aja salah kan, ya. Apalagi dilakukannya sendiri. Gitu. Belum aspek politis. Aspek politis itu apa? Setiap manajer pengen anak buahnya tuh ratingnya tinggi-tinggi gitu, betul nggak? Ya. Maka harus ada satu indikator yang objektif. Gitu, Mbak Dian. Jadi kalau pertanyaannya yang kayak gimana sistem ranking, ya diurut saja. Diurut. Ya biasanya kita bikin dua titik. Titik tertinggi presiden direktur,
Ya. Titik terendah office boy. Betul? Nah, misalnya ada 20 jabatan, oke, ranking 1 presiden direktur, ranking 20 office boy. Tinggal Mbak Dian isi ranking 2 sampai 19 itu jabatan apa gitu. Diurut saja dengan judgement yang kita sanggup lakukan gitu ya. Jadi di bawah ya kalau struktural mungkin gampang ya, struktural itu di bawah presiden ada direktur, di bawah direktur ada manajer ya. Di bawah manajer ada kepala bagian, di bawah kepala bagian ada supervisor, baru kemudian operator bisa. Kalau mengikuti layer ya. Tapi kalau ketemu misalnya ada sebenarnya itu sama-sama apa ya? Katakanlah jabatan fungsional ya. Jabatan fungsional itu jabatan yang nggak punya bawahan gitu ya. Kelompok single player. Tapi kan single player itu kan tidak berarti bahwa semuanya posisi rendah, tidak ya. Katakan misalnya corporate secretary itu kan level tinggi ya, lawyer ya, psikolog ya, akuntan ya, tax spesialis ya. Itu kan orang-orang spesialis dengan kualifikasi bisa diharuskan wajib S2 malah gitu. Ya enggak? Sekarang pertanyaannya mau dikasih grade berapa mereka gitu. Ya enggak? Jadi tidak bisa patokannya hanya sekedar dia punya bawahan atau nggak punya bawahan. Tidak berarti yang nggak punya bawahan itu semuanya level rendah, enggak. Ya. Kalau mereka kualifikasi jadi tuntut tinggi, ya dia bisa punya satu grade yang cukup tinggi. Nah, untuk jabatan-jabatan fungsional spesialis itu, hemat saya, perlu suatu alat bantu untuk mengukur, ya, untuk menakar bobot jabatan itu. Ya, salah satunya apa? Ya, bisa menggunakan mungkin yang paling banyak dipakai sistem poin. Ya. Gitu, Mbak Dian ya. Silakan, mungkin yang lain ada pertanyaan, Bang. Ada kendala apa? Pak, Pak Dadang Ya, mau bertanya, Pak. Kemarin ya. form evaluasi yang Bapak kasih contoh itu kan diadaptasi dari form evaluasi ASN, betul ya, Pak ya? Nah, itu berarti bisa diaplikasikan di semua jenis bisnis gitu, Pak. Maksudnya nggak harus manufacture atau tertentu gitu. Bisa mungkin dengan adaptasi. Oh, boleh ya, boleh diadaptasi kembali, Ya, tapi perlu adaptasi. diuji lagi gitu ya, Pak ya? Sebenarnya gini ya, tidak ada satu sistem evaluasi yang sempurna. Nggak ada. Cuma di padang mahsyar evaluasi yang sempurna. Ya. Jadi gini, kadang asumsi kita tuh mewarnai. Kita sebagai pimpinan perusahaan menganggap ya, yang paling penting dari sebuah pekerjaan itu apa. Anda kalau nanya banyak pemilik perusahaan, jawabannya bisa beda-beda. Betul nggak? Ya. Sekalipun ya kalau secara keilmuan ada satu katakanlah kriteria yang biasanya dijadikan sebagai tolok ukur. Misalnya apa? Seberapa seberapa besar pengaruhnya kepada bisnis gitu misalnya ya. Itu menjadi bobot yang utama ya. Jadi sejauh mana dia kontribusinya gitu. Makanya kemudian sering muncul yang disebut ada core business, ada supporting proses, betul nggak? Ya, core business itu biasanya dianggap tulang punggung perusahaan sehingga diberi bobot lebih tinggi. Gitu. Siapa misalnya mereka itu? Itu orang-orang marketing yang menciptakan omset, ya, dan orang-orang production ya, yang mewujudkan produk untuk dijual. Ya. Itu yang disebut core, ya, core proses. Ya. Biasanya mereka diberi bobot lebih tinggi gitu, ya. Kadang-kadang ya di banyak industri itu mereka tuh anak emas gitu. Ya. Tunjangannya lebih besar, gitu, gajinya relatif lebih tinggi. Sementara di luar core proses itu biasanya disebut ya kalau rada vulgarnya itu warga negara kelas 2 lah gitu ya, supporting gitu ya. Termasuk dulu itu yang namanya orang HR itu zaman personalia istilahnya itu warga negara kelas 2 itu ya. Kantornya juga di belakang gitu mojok gitu ya. Tapi sekarang mungkin udah naik daun lah orang HR ya. Jadi eh, hal yang penting tuh gini Mbak Inka ya, compensable faktornya apa? Mbak Inka kalau jadi owner, menurut Mbak Inka yang paling penting dari pekerjaan karyawan Mbak Inka itu apa sih?
yang harus ada imbalannya, ya, dan berapa bobotnya, ya. Apakah misalnya ijazah formal itu dijadikan sangat penting apa enggak gitu, ya. Sekarang kalau kita lihat misalnya sistem penggajian di ASN, ya, sistem penggolongannya itu masih basisnya adalah ijazah formal, betul nggak? Sementara sekarang udah bergeser tuh. Ya. Yang penting adalah skill yang bisa diperagakan, skill yang bisa ditunjukkan, betul nggak? Ya, sekalipun dia punya S3 misalnya. Tapi kalau tidak related dengan bisnisnya, ya, dan tidak memberi nilai tambah kepada perusahaan, kan itu juga kemudian terus kenapa kita harus bayar ijazah gitu, betul nggak? Ya. Jadi pertama sebenarnya compensable factor. Ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan satu komparasi misalnya ya compensable factor di antara ASN yang terwakili oleh contoh kuesioner yang saya kemarin itu, ya. Terus Anda bandingkan dengan konsep high misalnya, ya, itu beda itu, betul nggak? Ya, di dalamnya bisa beda. Karena sudut pandangnya ya ASN itu kan pejabat publik ya, yang misinya adalah melayani masyarakat. Tentu pasti ada perbedaan tuh ya antara pelayanan publik dengan organisasi bisnis, betul nggak? Ya, apa yang dianggap penting dan dianggap lebih penting apa gitu. Ya. Jadi jawabannya gini, kita mau ngedesain sendiri sesuai kita punya value ya, sesuai kita punya asumsi itu boleh. Tidak. Makanya kalau kita baca Permenaker nomor 1 tahun 2017 tentang struktur skala upah, itu di lampiran memang dikasih tuh contoh-contoh tuh metode-metode yang bisa dipakai gitu ya. Tapi tidak diwajibkan harus pakai itu ya. Karena sebenarnya sebelum ada peraturan menteri itu pun ilmu pengetahuan tentang job evaluation itu dari dulu juga sudah ada gitu. Betul nggak? Cuma barangkali itu hanya sekedar guidance saja gitu ya. Barangkali ya ada yang membutuhkan panduan. Ya, tapi itu sifatnya optional. Gitu, Mbak Inka ya. Oke, Pak, terima kasih, Pak Dodo. Ya. Silakan ada yang lain yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, saya mulai sharing dulu nih. Ini saya akan overview dulu aja. Kita mau bahas 2 unit kompetensi. Pertama adalah menyusun sistem remunerasi. Yang kedua adalah menentukan upah pekerja. Ya. Nah, yang pertama soal menyusun sistem remunerasi. Nah, di dalam unit kompetensi ini ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menata komponen upah. Ya. Jadi, kalau seorang karyawan menerima penghasilan 4 juta atau 5 juta rupiah sebulan, itu tuh sebenarnya terdiri dari komponen apa sih? Ya. Terus dalam waktu tertentu dia juga menerima tambahan penghasilan. Contoh, setahun sekali dapat THR. Ya. Atau mungkin dapat uang dinas 2. Ya. Ada uang transport, uang makan. Ya. Nah, itu masuk ke mana? Nah, itu harus diatur. Ya. Jadi yang pertama harus diatur tentang komponen. Ya. Nanti saya perlihatkan ada anatominya. Ya. Ya, ya sekalipun memang semua harus berangkat dari kebutuhan perusahaan, tetapi sebagaimana di awal saya pernah sampaikan, mengelola SDM itu tidak bisa mengabaikan aspek regulasi, ya kan? Ternyata soal komponen upah itu sebenarnya pemerintah sendiri sudah mengatur, ya, di dalam peraturan perundangan, ya, dalam undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang cipta kerja, kemudian di dalam PP 36, PP 36 tentang pengupahan. Itu diatur itu. Ya. Jadi yang diterima oleh karyawan itu komponennya apa aja gitu, itu ada sudah diatur. Jadi sebenarnya nggak perlu mikir terlalu keras juga nggak apa-apa gitu. Ya, ikutin aja gitu, ya ikutin aja pakemnya ya udah beres.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah struktur skala upah. Nah ini ya, lanjutannya sebenarnya dari job grading kemarin. Ya. Dari job grading kemudian kita kembangkan. Ya. Jadi kalau job grading itu kan setelah kita melakukan kertas kerja ya, untuk semua jabatan, nanti kan muncul tabel tabel kolom pertama itu kan golongan, betul nggak? Golongan 1, 2, 3 dan seterusnya katakanlah sampai 7 atau 8. Kemudian di kolom yang kedua isinya adalah daftar jabatan, betul nggak? Jabatan apa saja yang masuk dalam golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan seterusnya. Nah, struktur skala upah itu sebenarnya tinggal nambahin kolom berikutnya, ya. Bisa terdiri dari 3 subkolom: upah terendah, upah tengah, midpoint, dan upah tertinggi. Ya. Jadi ada 3 angka tuh di situ tuh, ya. Jadi semacam rentang, ya. Satu range, ya. Minimum, maksimum, dan tengah-tengah, ya, midpoint. Udah selesai. Kalau kita sudah menyusun itu, ya, jadilah struktur skala upahnya udah selesai. Jadi struktur skala upah itu sebenarnya hanya melanjutkan. Nah, tapi kan tentu menentukan angka-angka ini itu kita harus mempertimbangkan banyak faktor. Ya. Sebenarnya faktor yang pertama yang harus dilihat adalah upah minimumnya berapa. Betul nggak? Upah minimum itu kan akan menjadi angka terendah. Ya kan? Kedua adalah rata-rata pasar. Rata-rata pasar berapa? Oleh karena itu kita harus melihat salary guide, hasil salary survey. Ya kan? Kenapa mesti ngelihat itu? Ya, jangan sampai begini. Membayar kemahalan juga salah. Betul nggak? Membayar kemurahan salah juga gitu. Ya. Kalau kita membayar karyawan di bawah rata-rata pasar, yang akan terjadi adalah bahwa upah kita tidak kompetitif. Betul nggak? Ya. Itu akan membuat karyawan kita selalu kepikir untuk pindah kerja kan gitu. Ya. Kalau kemahalan, wah, takut tidak terkenal itu biayanya. Betul nggak? Mungkin membuat karyawan sih seneng, wah di sini dibayarnya tinggi banget begitu. Ya. Tapi kalau itu tidak terkompensasi ya oleh produktivitas, blunder gitu ya, jadi blunder. Jadi membayar upah karyawan terlalu rendah salah, terlalu tinggi juga salah sebenarnya. Makanya harus dikelola dengan baik. Ya. Nah, itulah yang topik yang pertama. Gitu ya. Topik yang pertama tentang menyusun sistem remunerasi. Ada 2 isunya ya, yaitu tentang bagaimana kita mengatur komponen, ya, komponen upah dan komponen non upah. Kemudian yang kedua adalah kita mengatur tentang struktur skala upah. Ya. Lalu kemudian kita masuk pada yang berikutnya. Karena kan kita break dulu sebentar ya. Ada bisa dulu. Bayarnya kalau mau di break dulu.
Oke, rekan-rekan kita lanjutkan ya. Gimana suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, oke. Nah, itu unit kompetensi yang pertama. Yang kedua kita bahas unit kompetensi tentang menentukan upah pekerja. Nah, kenapa ini perlu dibahas? Pertama karena memang diwajibkan dalam kisi-kisinya. Tapi kalau kita lihat bahwa upah itu kan tidak satu angka untuk seumur hidup, ya kan? Apalagi selalu setiap tahun ada upah minimum baru. Itu kan harus ada adjustment, ya. Terus ngaturnya bagaimana? Ya. Kedua, kalau kita menerima karyawan baru, tentu juga harus diputuskan, harus disepakati. Ini upahnya berapa, kan gitu. Nah, itulah yang mau kita bahas ya, tentang dua unit kompetensi. Oke, saya mau sharing dulu materinya. Nah, udah kelihatan. Yang pertama adalah menyusun sistem remunerasi. Ya, ini adalah nomor urut 23 ya, kalau di dalam SKKND. Jadi nomor urutnya itu justru di sini nih. Ya, bukan yang belakang gitu ya. Tapi yang ini yang tengah ini. Ya. Kontennya sama dengan yang sebelumnya bahwa kita akan bicara tentang KSA, knowledge, skill, attitude yang diperlukan ya. Nah, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk unit ini apa? Kedua adalah kriteria unjuk kerja KUK. Dan ini merupakan kisi-kisi utama ya. Dan terakhir contoh portofolio. Nah, di unit ini knowledge, skill dan attitude apa yang diperlukan? Ya, ini ada beberapa yang diperlukan dalam rangka nyusun sistem ini. Pertama adalah tentu pengetahuan tentang teori dan praktek remunerasi ya, atau itu istilahnya kompensasi dan benefit. Ya. Kemudian pengetahuan tentang hukum dan peraturan tenaga kerjaan, karena nggak bisa lepas ini ya aturan main. Pengetahuan tentang kondisi pasar tenaga kerja yang tadi saya singgung ya, kita perlu juga tahu tentang hasil selera survei. Ya. Kemudian pengetahuan tentang strategi dan kebijakan organisasi. Ya. Karena kalau menyangkut remunerasi itu kan boleh dibilang angka rupiahnya gede gitu ya, angka anggarannya gede dan itu harus dikelola dengan baik. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan adalah analisis data, komunikasi, negosiasi dan berpikir kritis. Sikap kerjanya adalah objektivitas, transparansi dan keadilan. Ini adalah KSA yang dibutuhkan untuk unit ini. Ya. Pertama kita lihat dulu konsep dasar remunerasi. Jadi ini adalah beberapa pakem atau konsep dasar kalau kita bicara remunerasi atau bagaimana memberi imbalan kepada karyawan. Pertama adalah konsep keadilan. Yang kemarin saya singgung juga, ini disebut equal pay for equal job. Ya. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama bobotnya. Ya, itu yang pertama. Prinsip keadilan. Kemudian berikutnya motivatif prestatif. Kita harus bikin satu remunerasi itu yang membuat orang itu senantiasa ingin itu bekerja lebih baik, menghasilkan lebih baik. Ya intinya bisa bisa membuat orang termotivasi aja. Kemudian berikutnya kompetitif. Tadi itu nyambungnya dengan apa? Salary survey. Kita itu ngasih upah ke karyawan itu kompetitif enggak sih? Gitu. Ya kita harus upayakan kompetitif. Minimal sama lah dengan rata-rata pasar. Ya. Berikutnya ini compliance harus sesuai dengan regulasi. Jadi ada beberapa yang sifatnya wajib, normatif, itu harus diikuti. Misalnya apa? Nah, misalnya tentang upah minimum, tentang upah lembur, ya, tentang BPJS, ya, itu kan sifatnya wajib. Ya. Kemudian fleksibel. Nah, maksudnya apa fleksibel? Fleksibel itu artinya semaksimal mungkin bahwa sistem remunerasi kita ini juga bisa mengakomodir situasi.
Ya. Sekalipun memang nggak gampang gitu ya. Karena seringnya kita terjebaknya kepada sesuatu yang fix. Justru kalau fleksibel itu sebenarnya lebih sehat buat perusahaan. Maka nanti kita bicaranya komponen nanti ya. Komponennya harus kayak gimana ngaturnya. Kemudian transparan. Ya, sekalipun kalau di kultur kita itu masih pro kontra ya. Kan boleh dibilang tabu ya. Sesama teman kerja itu saling saling membocorkan slip gaji masing-masing gitu. Itu masih ada pemikiran seperti itu. Ya. Tapi kalau kita mau bicara pengelolaan secara lebih modern ya salah satunya transparan. Ya. Berikutnya apa lagi? Terkait dengan kinerja. Ya. Makin terkait dengan kinerja makin bagus dan bisa lebih adil. Jadi nggak ada misalnya ceritanya apa PGPS ya. Pernah dengar istilah PGPS? Pintar goblok pendapatan sama gitu. Mau pintar mau bodoh kok dapatnya sama. Itu aja nggak adil, betul nggak ya? Kemudian apa lagi RMS, rajin malas sama saja. Itu kan itu dua hal yang merupakan penyakit gitu, yang sebaiknya tidak terjadi. Ya. Makanya perlu terkait dengan kinerja. Ya. Kemudian terkait dengan kompetensi. Ya. Jangan kayak tadi itu yang pintar bodoh sama aja gitu. Ya. Dan tentu orang yang lebih kompeten tentu harus layak dia memperoleh imbalan yang lebih tinggi. Kemudian juga terkait dengan tujuan perusahaan. Ya. Apa tujuan perusahaan? Sustainable, profitable, ya, dan sehat. Ya. Nah, inilah beberapa konsep dasar remunerasi yang menurut saya ini sifatnya universal ini ya. Kemanapun, di negara manapun, saya kira kalau kita menata yang namanya sistem remunerasi, ini adalah beberapa konsep penting yang pasti dibutuhkan dan seyogianya bisa diterapkan. Ya. Berikutnya, mengenai cakupan. Jadi kalau kita memberi imbalan itu harusnya mencakup 3P. Ya, ini terkenal ini rumus 3P. Ya. Jadi kalau kita membayar karyawan, harus mengcover 3P ini. Pertama, pay per person, membayar orangnya. Pay for position, membayar posisinya, jabatan. Dan pay for performance, membayar kinerja. Ya. Nah, pay for position, ya, pay for people, atau person ada di sini. Nah, jadi kalau kita membayar jabatannya adalah misinya untuk bisa menarik. Oh, mereka tahu bahwa jabatan ini dibayar tinggi. Ya. Kemudian kinerjanya juga harus dapat imbalan. Ini adalah untuk memelihara dan mempertahankan karyawan, terutama dalam jangka pendek. Kalau pay for person atau pay for people, nah ini berbasis kompetensi. Ya. Jadi untuk memelihara dalam jangka panjang. Nah, biasanya kalau pay for person itu diwakili oleh misalnya upah pokok. Ya. Sedangkan pay for position terwakilinya oleh tunjangan jabatan biasa. Kalau pay for performance diwakilinya oleh reward, insentif, bonus, ya, yang masuk di sini. Ya, jadi itu satu paket. Nah, berikutnya adalah regulasi yang mengatur pengupahan. Ya. Sebagaimana tadi saya singgung, inilah diantaranya regulasi-regulasi yang perlu kita rujuk ya, pada saat kita menata sistem remunerasi. Sungguh skala upah tuh yang ini masih dipakai ini ya sampai sekarang nih. Permenaker nomor 1 ini ini kelewati nomornya. Nomor 1 harusnya. Permenaker nomor 1 ya tahun 2017. Nah, ini komponen. Ya. Jadi tadi saya bilang sebenarnya peraturan perundangan udah mengatur gitu. Nah, ini anatominya. Anatominya. Jadi di dalam sekian banyak regulasi itu mungkin yang paling pokok ini gitu. Ya, jadi slide ini tuh penting banget nih.
Jadi kalau ada orang HRD itu nggak nguasain ini slide ini tuh, wah ini kebangetan ini ya. Jadi pertama adalah mengenai komponen, kedua adalah struktur skala upah ya. Nah, penghasilan pekerja itu terbagi dua ya. Ada kelompok upah dan kelompok non upah. Nah, kelompok upah kita kasih angka 100% ya. Itu terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Ya. Nah, di dalam regulasi kita itu ada apa ya? Ketentuan persentase. Jadi upah pokok itu jangan lebih kecil dari 75%. Ini ya. Jadi persentasenya harus 75% ke atas. Ya. Kemudian berikutnya ada tunjangan tetap. Tunjangan tetap itu apa? Tunjangan yang tetap dibayarkan tanpa dipengaruhi oleh hadir tidak hadir atau performance tertentu. Ya. Jadi sifatnya fix. Ya. Jadi upah pokok dan tunjangan tetap itu sifatnya fix. Kecuali kalau dia bolos gitu ya, itu bisa dipotong gitu. Ya, mangkir gitu ya. Bisa dipotong. Ya. Tapi kalau misalnya dia sakit, ada keterangan dokter, ambil cuti, ya tetap dibayar. Ya. Nah, kemudian ini tunjangan tidak tetap. Kalau tunjangan tidak tetap ini benar-benar dipengaruhi oleh hadir atau tidak hadir. Ya, atau pencapaian tertentu. Saya ambil contoh apa sih yang paling populer? Kalau tunjangan tetap yang ini nih, yang di sini dibatasi itu maksimum 25%. Contohnya mungkin yang paling populer itu tunjangan jabatan. Ya. Tunjangan tidak tetap ini di luar yang 100% nih. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang upah minimum itu 4 juta misalnya, ya, upah minimum itu 4 juta, maka bisa dipecah sebenarnya upah pokoknya itu 3 juta, tunjangan jabatannya 1 juta, boleh seperti itu. Ya, 7525 kan komposisi. Nah, tapi tunjangan tidak tetap itu di luar yang ini, di luar yang angka 100 ini. Apa contoh yang paling populer? Yang paling populer itu tunjangan transport sama tunjangan makan, guys. Ya. Atau juga ada yang tunjangan transportnya sih nggak ada, tapi diganti dengan antar jemput, gitu. Bisa kan? Disediain bis antar jemput gitu ya. Udah kan udah disediain antar jemput. Bisa. Atau misalnya dia nggak negasi uang untuk beli makan siang, ya. Tapi disediain nasi bungkus ya atau nasi kotak ya. Ya. Nanti sama Pak Prabowo dibagi lebih banyak lagi, makan siang gratis lebih banyak lagi. Ya. Jadi ini tunjangan tidak. Nah, ini termasuk kelompok upah. Di bawahnya kelompok non upah. Ya. Apa di antara tunjangan hari raya? Dan ini kan cuma setahun sekali sebenarnya. Ya. THR keagamaan, ya, dibayarkannya paling lambat H-7. H-7 misalnya, ya itu kan kalau Idul Fitri 1 Syawal ya berarti 23 Ramadan harus sudah dibayar gitu ya, H-7 gitu. Ya. Kemudian bonus, ya setahun sekali juga kan bonus. Uang ganti fasilitas kerja, ya mungkin nggak terlalu populer ya. Ini bisa saja ada perusahaan yang tidak menyediakan alat-alat kerja, suruh karyawan bawa sendiri. Nah, itu maka karyawan berhak terhadap uang ganti fasilitas kerja ini. Ya. Kemudian ada uang servis. Ya, cuma uang servis ini dibatasi hanya untuk perhotelan, ya, bidang hotel dan restoran yang ada di hotel. Ya. Jadi kalau restoran di luar hotel enggak justru. Jadi hotel dan restoran yang ada di hotel. Ya. Ini bukan saya yang bikin, ini saya cuma menyimpulkan dari peraturan yang berlaku. Ya, kayak gini gitu. Anatominya itu. Ya. Terus kalau udah diatur gini, apakah perusahaan juga mesti mikir lagi? Ya untuk mempertajam aja sih, seperti ini nih, tunjangan tetap itu apa misalnya? Apakah tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, atau apa? Gitu.
Jadi dipertajam ini sebutannya apa gitu. Ya, seperti ini tunjangan tidak tetap pun apa misalnya tunjangan transport, tunjangan makan atau tunjangan pulsa, apa ya. Kemudian ini bonus, kadang bonus juga ada bonus ada insentif. Ya. Kalau bonus biasanya setahun sekali dan dikaitkan dengan keuntungan perusahaan. Kalau insentif itu bisa saja dibayar setiap bulan juga dibayar gitu. Atau 3 bulan sekali misalnya. Itu biasanya dikaitkan dengan pencapaian target biasanya, insentif. Nah, inilah anatomi yang sifatnya generik ya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang komponen upah. Ada yang mau ditanyakan? Ini soal anatomi komponen upah ini silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanya mengenai komponen. Silakan Mas Febri, gimana Mas? Malam, Pak Dadang. Mau Malam. tanya Pak Dadang Ya. terkait ini persentase dari upah pokok dan tunjangan tetap ini. Ini berarti mengacu pada upah minimum di satu daerah itu ya? Atau gimana Pak Dadang? Pak ya, angka paling rendahnya, Angka paling rendahnya ya? paling rendah. Betul. Oke. Yang tadi saya contohkan misalnya kalau upah minimumnya 4 juta, boleh kita pecah menjadi 3 juta upah pokok, 1 juta tunjangan jabatan, boleh. Tapi Oke. menurut saya itu sih nggak terlalu gimana ya, karena tetap aja harus dihitung semua gitu. Mau ngitung lembur, mau ngitung pesangon, ngitung THR harus dihitung dua-duanya gitu. Ya kan itu hanya masalah apa ya? Kadang kan kayak permainan komponen aja sih. Cuma gini di PP 36 ini ya, sebagai turunan dari Cipta Kerja ya. Untuk jabatan tertentu tidak dikunci lagi 7525. Gitu. Nah, jabatan tertentu itu yang gimana? Jabatan-jabatan yang sifatnya manajerial dan ahli, staf ahli. Jadi kalau untuk manajer misalnya ya, manajer atau expert yang ada di perusahaan, tidak lagi dikunci 7525. Ekstrimnya misalnya mau dibikin komposisi 60-40 juga boleh. Misalnya 60 upah pokok, 40 tunjangan jabatan boleh. Asal itu jabatannya masuk jabatan khusus ya, Khusus. yang disebut sebagai manajerial atau expert. Gitu, Mas Febri ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dadang. Nambah lagi Ya. Pak Dadang, mau tanya lagi Ya, sedikit. silakan. Berarti ini adalah persentase maksimal dari komponen, misalkan kita punya beberapa tunjangan tetap ya. Nah, itu maksimal akumulasinya untuk posisi di lain posisi tertentu tadi ya. Itu berarti akumulasinya tidak boleh lebih dari 25% tadi ya, Pak Dadang. Betul, kalau itu sifatnya tetap. Oke, Ya. baik. Kalau nggak tetap, ya berarti di luar yang itu, di luar yang 100 ini, seolah-olah sampai toppingnya gitu, ya. Oh, baik. Baik, Pak Dadang, terima kasih. Mengerti. Ya. Ada yang lain? Silakan, yang mau tanya soal komponen. Karena basisnya ini generiknya gitu. Tapi nanti kita bisa kembangkan. Jadi kan bisa beranak pinak juga itu. Karena mungkin kita punya kebutuhan ya, komponen apa gitu, ya. Oke, yang sebelah kanan, nah ini adalah contoh tabel struktur skala upah. Ini saya ambil cuplikan ini ya dari Permen 1 tahun 2017. Jadi sebenarnya kalau Anda bertanya-tanya itu struktur skala upah itu yang kayak gimana? Ya kayak gini. Cuman tabel kayak gini. Ya. Cuma bikinnya kan ceritanya bisa panjang gitu kan. Bikinnya itu harus dimulai dengan yang kemarin itu kan job grading gitu kan. Nah, job grading itu kan sebenarnya ini kolom yang ini golongan jabatan, betul nggak? Ya, cuma job grading itu mendefinisikan golongan jabatan 1 jabatan apa saja, golongan 2 jabatan apa saja dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau mau lengkap ini harus diselipkan di tengah-tengah nih satu kolom nih, yaitu daftar jabatannya apa gitu, ya kan?
yang masuk golongan 1 apa, golongan 2 apa, golongan 3 apa, dan seterusnya. Baru kemudian angka rupiahnya muncul kan. Ya. Kalau mau lebih lengkap lagi dimasukin aja juga poinnya, bisa aja. Ya kan? Misalnya golongan 1 misalnya poin 100 sampai 300 gitu. Di antaranya office boy gitu misalnya. Kernet misalnya. Operator, pembantu administrasi, itu bisa gitu dimasukin di situ. Ya. Jadi sebenarnya yang mau kita bahas malam ini untuk yang bagian yang pertama tentang sistem remunerasi, sebenarnya yang paling utama ya selain ini sih sebenarnya. Mau bikin komponen sama mau bikin struktur skala upah gitu aja sih. Ya. Jadi nanti portofolio yang paling penting itu kan sebenarnya adalah portofolio yang menyangkut bagaimana kita menentukan komponen ini, ya. Kemudian bagaimana kita bikin struktur skala upah. Yang seperti ini tampilannya. Simple aja. Ya. Ada pertanyaan soal ini? Yang sebelah kanan tabel. Ini contoh nih dari peraturan menteri. Silakan. Gimana Mbak Andita? Eh, Gimana? Pak, kalau ini dari upah terkecil ke upah terbesarnya itu ada standar persentasinya harus berapa nggak Pak? Jadi naiknya berapa persen gitu dari Coba. terkecil ke terbesarnya? Nggak ada ya. Jadi Gimana ter gimana perhitungan perusahaan aja sih. oh iya iya. Oke. Oke Pak, nuhun Pak. Tapi bisa saja misalnya salah satu referensinya ya. Mm-mm. Misalnya kita ingin ini itu kenapa ada terkecil, tengah dan terbesar misalnya. Itu Mm. tuh sebagai pembeda masa kerja bisa. Misalnya begini ya. Setiap 1 tahun masa kerja kita beri penghargaan misalnya Rp10.000 misal. Dan kita ingin menghargai karyawan itu sampai dengan masa kerja 20 tahun. Nah, berarti 10.000 kali 20 berapa? 200.000 ya. Nah, bisa saja. Jadi tinggal upah terkecilnya tambah sampai 200.000 di sini. Ya. Untuk mengakomodir masa kerja. Ya. Tapi juga bisa nanti bukan hanya ingin mengakomodir masa kerja, tapi juga mungkin prestasi. Gitu kan? Bisa. Orang tuh berprestasi, kita ingin tambah upahnya. Tapi kita nggak naikin grade-nya gitu. Ya berarti kan harus ada space dong. Betul nggak? Harus ada rentang. Supaya si manajernya itu punya peluang untuk menambah. Jadi tersedia gitu. Ruangnya. Gitu. Ya. Nah kalau yang saya lakukan tuh kayak tiap tahun ya. Tiap tahun kan kita mesti mengadjust nih angka-angka ini. Betul nggak? Ya, kayak sekarang nih. Jakarta dari 4,9 nih. Kemudian menjadi 5,1 lah kalau nggak salah ya. 4,9. Terus misalnya apa? Oh, Kabupaten Bandung, tapi nggak gede kalau Kabupaten Bandung naiknya cuma 35.000 perak. Surabaya naik 200.000 loh, ya Surabaya. Nah, misalnya gini, upah terkecil ini adalah upah minimum, ya misalnya. Anda mau bikin 75% boleh, pakai yang tadi itu pola tadi ya. Atau mau dikasih semuanya, karena biasanya kalau level terendah kan belum dikasih tunjangan jabatan sih biasanya, betul nggak? Ya, jadi bisa saja sih itu 100% upah pokoknya itu adalah 100% upah minimum gitu. Ya katakanlah misalnya upah terkecil itu 4 juta gitu. Ya. Terus misalnya naik 200.000. Ini sebenarnya udah masuk ke topik berikut sebenarnya. Terus nanti didongkrak kan ini. Harus didongkrak. Karena tidak boleh lebih kecil dari upah minimum, ya enggak? Jadi ya, berarti ini paling tidak ya harus ke angka upah minimum yang baru. 4,2 kan? Tinggal sekarang kan pertanyaannya, yang lain-lainnya itu berapa gitu. Itulah yang disebut isu atau fenomena upah sundulan. Gitu kan. Nah itu di topik yang kedua yang mau kita bahas. Tapi kita perlu satu benchmark ya misalnya dari salary survey.
Untuk jabatan-jabatan ini tuh kisaran berapa. Itu kan untuk nanti kita memainkan angka-angka yang kompetitif itu berapa. Ya kan? Gitu, Mbak Andita ya. Pak Ya, Pak. Dadang mau Ya, tanya. Tadi mau silakan. masih lagi Pak, untuk di dalam struktur dan skala upah ini berarti tidak harus 100% upah ya Pak yang tadi Bapak sampaikan ya untuk yang upah terkecilnya ya. Ya, bisa 75. Bisa 75 ya Pak ya. Oke. Tapi nanti harus ada lagi tabel yang lain tuh, tabel Oh tunjangan harus. jabatannya. Oh oke. Iya nggak? Ini Kalau enggak, 100%. nah, jadi jangan sampai begini kok yang diterimanya di bawah upah minimum nanti. Itu kesannya begitu ya Pak. Oh jadi Iya, dilengkapi dengan tabel tunjangan lain-lainnya. tunjangan tetapnya apa atau tunjangan ya, lazimnya misalnya tunjangan jabatan. Ya, Oke, terima kasih Pak. oke, saya lanjut ya. Nah, ini kriteria unjuk kerjanya. Jadi di dalam menyusun sistem remunerasi ini adalah 4 kriteria unjuk kerjanya. Diawalinya dari yang kiri atasnya. Komponen upah dan non upah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya. Kedua, ya masuk ke sebelah kanan, hasil identifikasi komponen upah dan non upah ditetapkan dengan mempertimbangkan strategi organisasi dan ketentuan perundangan yang berlaku. Tadi kan udah saya sampaikan juga rujukannya ya. Jadi sebenarnya kalau bicara peraturan perundangan yang berlaku, anatominya yang tadi. Gitu. Tinggal kita untuk di perusahaan kita sendiri dibikin lebih spesifiknya seperti apa. Kemudian berikutnya bagian yang bawah kiri, informasi penting dari internal maupun eksternal terkait struktur skala upah dianalisis sesuai sistem remunerasi organisasi. Berikutnya ini yang terakhir, struktur skala upah disusun berdasarkan grading yang telah ditetapkan. Mari kita lihat satu persatu. Jadi di dalam rangka komponen upah dan non upah diidentifikasi sesuai kebutuhan itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, lakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi remunerasi. Kemudian tentukan tujuan remunerasi. Berikutnya, identifikasi komponen upah dan non upah. Dan terakhir, tentukan besaran komponen upah dan ya. Ya kalau secara konseptualnya seperti ini. Cuma bisa saja kita juga tidak perlu terlalu ribet juga. Kenapa? Karena kan aturan main komponen sudah ada sebenarnya dari pemerintahan, betul nggak? Ya tinggal kita copy paste aja gitu. Ya kita hanya perlu mempertajam saja. Kalau tunjangan tetap itu di kita itu namanya apa, gitu ya. Tunjangan tidak tetap namanya apa, ya. Dan yang lainnya apa lagi, ya. Termasuk yang non upah, THR dan sebagainya itu ya. Ya jadi, tapi saya kira 80%, 90% sudah ada, betul nggak? Ya kita tinggal mempertajam aja sebenarnya. Nah, terputus ya. Oke, kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Barusan terputus. Ini saya lanjutkan. Kita ada di slide ini. Jadi ini fixed cost versus variable. Kalau bagi perusahaan sebenarnya lebih safe kalau lebih banyak komponen variabel yang mengikuti fluktuasi. Tapi regulasi juga ternyata ya apa mengatur ya tidak bisa juga seenaknya. Ya. Nah, jadi gini penjelasannya tuh ya. Fixed cost adalah biaya tenaga kerja yang tetap jumlah. Tidak peduli berapa banyak produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Contoh fixed cost tenaga kerja adalah gaji pokok karyawan, upah pokok. Ya. Itu kan fix. Kemudian tunjangan tetap, itu fix.
Premi asuransi karyawan BPJS itu fix. Ya. Jadi pada saat misalnya upah minimum naik 100.000, 200.000 itu ngikutin semua. Gitu. Ya. Sedangkan yang namanya variable cost adalah biaya tenaga kerja yang berubah jumlah, tergantung pada jumlah produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Contoh, misalnya, variable cost tenaga kerja adalah upah lembur. Ya kalau nggak ada upah lembur kan nggak perlu keluar biaya. Kalau nggak ada lemburan, betul nggak? Nggak usah keluar. Ya. Kalau kita bisa tekan dengan baik, ya nggak perlu ada biaya tambah. Insentif dan bonus kinerja, ya, ya kalau itu berbanding lurus dengan performance sebenarnya nggak ada masalah, gitu kan? Kita kasih lebih kan, penjualan lebih bagus, produksi lebih bagus, kita berikan tambah. Kemudian tunjangan tidak tetap seperti biaya makan dan transportasi. Pemahaman tentang fixed cost dan variable cost tenaga kerja itu penting bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian biaya. Jadi ini menjadi pertimbangan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa atur ya, variable cost-nya lebih banyak, tapi tidak melanggar aturan, itu lebih safe ya bagi perusahaan. Berikutnya, hasil identifikasi komponen upah dan non-upah ditetapkan dengan mempertimbangkan strategi organisasi dan ketentuan perundang. Pastikan hasil identifikasi sesuai strategi organisasi. Ya, kita komponennya ya, sesuai kebutuhan kan. Kedua, pastikan hasil identifikasi upah non-upah sesuai dengan ketentuan perundangan yang perlu. Ya. Jadi ini harus terkait kemana-mana ya, terutama kalau compliance itu kan kemana-mana gitu ya. Di sini kan ada regulasi terutama ya, requirement dan seterusnya. Bagaimana strategi organisasi dan ketentuan perundangan yang berlaku dapat mempengaruhi penetapan komponen upah dan non-upah. Nah ini dalam salah satu mapping itu kayak gini nih, total kompensasi. Ya, ada yang sifatnya tidak langsung, ada yang langsung. Ya, kalau yang langsung itu kan sifatnya itu adalah finansial, uang. Ya. Kalau yang tidak langsung sifatnya lebih kepada kenikmatan ya, atau fasilitas. Ya. Jika organisasi berorientasi pada produktivitas, maka organisasi dapat memberikan komponen upah yang menekankan pada kinerja, seperti bonus dan insentif. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang mencoba mengalihkan gitu ya. Penghasilan karyawan itu tidak dimasukkan ke upah pokok atau tunjangan tetap, tapi lebih banyak dialokasikannya kepada bonus dan insentif supaya terkait lebih banyak dengan performance. Nah, ada yang menggunakan strategi seperti itu. Ya. Jika kondisi pasar tenaga kerja kompetitif, maka organisasi perlu memberikan komponen upah yang kompetitif agar dapat menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas. Jika upah minimum ditetapkan oleh pemerintah, maka organisasi harus mematuhi ketentuan tersebut. Jadi itu yang dimaksud bahwa ketentuan perundangan itu mempengaruhi penetapan komponen upah dan non-upah. Yang ketiga ini, informasi penting dari internal maupun eksternal terkait struktur skala upah dianalisis sesuai sistem remunerasi organisasi. Nah, ini data-data yang mesti kita lihat nih, di internal kita sendiri seperti apa sih kinerja karyawan, biaya tenaga kerjanya, beban kerjanya, dan kondisi perusahaan. Karena nanti akan menentukan apa kita bisa cukup berani misalnya menentukan satu angka yang katakanlah di atas rata-rata pasar atau bagaimana. Nanti nyambungnya dengan yang informasi eksternal ini. Upah minimum, upah minimum ya memang sifatnya normatif, mau bilang apa ya, kita harus ikuti. Upah rata-rata di industri, ini hasil dari survei. Ya. Kondisi pasar tenaga kerja dan kebijakan pemerintah. Ngaturnya seperti apa? Ya, kebijakan pemerintah itu diantaranya apa? Ya kalau di Jawa Barat itu kan yang pernah saya sampaikan, ada SK kedua setelah UMK ya, untuk yang upahnya untuk masa kerja setahun atau lebih ya. Tapi tahun ini kayaknya nggak keluar gitu ya. Tapi 2 tahun yang lalu pada masa Pak Ridwan Kamil itu keluar gitu, ya. Ya, dan itu nggak ada di provinsi lain itu. Ya cuma di Jawa Barat itu ada yang seperti itu.
Yang keempat, struktur skala upah disusun berdasarkan grading yang telah ditetapkan. Jadi pertama, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi grading. Ini sebenarnya sudah dilakukan pada proses sebelumnya, ya. Masuk ke skala grading. Jadi sebenarnya kita udah nyampe di sini nih. Jadi yang Bapak bikin itu sudah sampai di sini sebenarnya. Tinggal dilanjutkan. Alokasikan jabatan ke dalam grading. 1, 2, 3 itu jabatan apa saja. Dan tentukan kisaran upah untuk setiap grading. Nah, ini contoh yang di tempat saya ini. Ya, ada yang dimunculkan ini sampai level assistant manager. Ini contoh job grading. Ya. Jadi ini sebenarnya bisa juga contoh untuk portofolio yang kemarin sih sebenarnya ya. Dari hasil kertas kerja itu kalau udah dilakukan job evaluation semuanya, maka hasilnya tuh ini, tabel ini gitu. Ya, hasilnya ini. Anda kalau lihat nih nama-nama jabatannya ini karakteristiknya khas ya perusahaan garment kan. Ya. Ya kan? Oh, ini golongan 1, ini yang paling rendah. Ada operator, ada sales promotion team, anggota satpam, kasir sales promotion, ada contact person, SPT, itu masuk di sini. Ya. Kemudian pelaksana administrasi dan seterusnya. Ini yang paling banyak nih di level golongan jabatan 4 nih. Ya. Supervisor, follow up, R&D, ya, pembelian, accounting, dan seterusnya. Jadi ini contoh job grading. Kalau kertas kerja kemarin kan satu-satu, dikerjain satu-satu kan. Tapi kalau sudah dilakukan semuanya kan disimpulkannya di sini gitu. Ya, di dalam tabel ini. Nah, kisaran upah dapat ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Nah, upah minimum itu pasti akan menjadi angka terendah, betul nggak? Ya. Kemudian upah rata-rata industri dan kondisi pasar tenaga kerja ini saya kira satu paket. Ya, kita bisa lihatnya di salary survey. Ya. Kemudian kebijakan organisasi. Kita mau apa ya konservatif gitu ya, atau bisa mau cukup berani gitu, atau karena memang keuangan kita memadai, ya kita memberikan lebih gitu. Ya. Nah ini contohnya. Ya. Ini contoh di tempat saya untuk lokasi kerja karyawan yang ada di Jakarta. Ya. Di Jakarta itu sekarang segini tuh, upah rendahnya, upah minimumnya. Ya, 5 juta sekian. Ya, tahun 2024. Ya. Jadi level terendahnya sekian dan seterusnya. Ya. Jadi sebenarnya outputnya struktur skala upah itu yang seperti ini. Ya. Ini saya tampilkan, saya udah punya ini, job gradingnya ini, ya. Kemudian saya sempurnakan menjadi struktur skala upah menjadi ini. Ya, gampang kan? Ya. Contoh portofolio. Nah, tadi karena yang pertama kita bicara upah dan non upah komponen. Nah, ini contoh keputusan direksi tentang komponen upah dan non upah. Ya bikin aja, kita mau bikin komponennya apa gitu. Ya, silahkan. Sebenarnya kalaupun ini belum punya ya SK ini, lihat aja slip upah yang Anda terima tiap bulan. Kan sudah ada sebenarnya. Betul nggak? Ya. Komponen upah dan non upahnya kan. Tinggal masalahnya gini, slip upahnya udah ada, ya. Tapi kebijakan komponen upahnya belum dibikin kan begitu. Ya. Ya balik seolah-olah mundur dulu ke belakang bikin gitu ya. Berlaku surut jadi. Dari slip upah yang ada yang biasa kita terima tiap bulan, bikinin ininya gitu. Ya, ketentuannya. Ini tentang struktur skala upah. Ya, SK ya, SK Presiden. Nah, ini saya dapat ini nyontek ini. Ada ya, soalnya ada di internet, soalnya gampang sekarang ya. Ini di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini
surat keputusan dekan ini tentang sistem penggajian tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi UI. Nah, ini pasal 5 ngatur komponen gaji ya. Jadi ini ada tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, uang makan, tunjangan transport. Jadi yang kayak gini sebenarnya pengaturannya. Ya. Ini contohnya misalnya untuk di Universitas Indonesia. Nah, portofolio yang harus Anda siapkan, ini dua aja sih. SK penetapan struktur skala upah dan daftar tabel. Kemudian SK penetapan komponen upah dan non-upah. Dua aja. Karena di unit kompetensi sistem remunerasi itu ngebahasnya cuma dua. Komponen upah dan struktur skala upah. Ini contoh-contohnya udah ada. Ya. Syukur-syukur di tempat Anda sudah ada, ya pakai aja yang itu. Ya. Oke, sebelum lanjut ke menentukan upah pekerja, silakan untuk topik yang ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang belum kedengaran suaranya nih? Siapa? Mas Dayana mau nanya nih. Silakan, Mas. Dan tanya ya, kalau misalnya ini untuk perusahaan-perusahaan kecil itu kadang-kadang terjadi pekerjaan rangkap, termasuk misalnya. Rangkap ya. Nah itu gimana Pak komponen upahnya? Sering dikeluhkan juga oleh para pegawai. Bisa, ada beberapa cara menjawab ini. Pertama, ambil aja yang paling gede, dia itu pada jabatan apa. Kan kalau rangkap tuh gini, misalnya di dalam struktur ya Pak ya, ada 2-3 jabatan gitu. Betul nggak? Terus orang itu muncul di 3 kotak itu gitu. Ya kan? Nah, bisa kita ambil gini, nggak berarti bahwa dia harus dapat 3 tunjangan jabatan, bisa juga ya. Ambil aja yang paling tinggi yang mana. Seolah-olah yang lainnya hanya perbantuan gitu. Sebelum nanti ada orang yang khusus menangani itu. Memang sering yang jadi dilema tuh kan gini. Mau rekrut orang baru juga belum terlalu banyak kerjaannya gitu, Mas Jayana ya. Permanen. Jadi pimpinan jadi ya sementerus, sementara sementerus gitu. Pasang aja dulu orang di situ. Jadi ambil aja jabatan tertinggi gitu. Nah, dia dikasih penghargaan dari jabatan yang paling tinggi gitu. Yang lainnya anggap bahwa dia sebenarnya lagi perbantuan aja gitu. Sebelum nanti ada orang yang khusus ditunjuk untuk posisi itu. Ya. Secara administratif disebutkan deh. Atau bisa juga gini, Mas. Ya ada tambahan insentif. Kasih insentif begitu. Paling tidak ada satu apa goodwill ya dari perusahaan. Oke, makasih Pak. Silakan yang lain. Yang belum nanya itu siapa ya? Mas Adi belum nanya. Mbak Yunita juga kayaknya belum kedengaran suaranya. Silakan kalau ada yang mau ditanya ini. Mbak Mia, silakan. Udah kebayang portofolio udah punyanya semua ya. Oke. Kalau begitu saya masuk ke segmen kedua ya tentang menentukan upah pekerja. Menentukan upah pekerja nomor urut 24 ini. KSA, kriteria unjuk kerja dan contoh portofolio.
Nah, untuk menentukan upah pekerja ini kita harus menguasai KSA apa? Ya. Pengetahuan tentang pasar kerja, tingkat upah di industri dan wilayah tertentu, pengetahuan tentang nilai pekerjaan, ya ini job evaluation lah ya. Pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan, tentang upah. Keterampilannya adalah mengumpulkan dan menganalisis data tentang pasar kerja dan nilai pekerjaan, negosiasi dan pengambilan keputusan, komunikasi dan persuasi. Sikap kerjanya adalah objektif, adil, leadership, motivasi, dan kepedulian ya terhadap karyawan. Nah, ini hanya penjelasan saya tadi. Kita masuk sekarang kepada kriteria unjuk kerjanya, ya, yang merupakan kisi-kisi dalam asesmen. Yang pertama adalah ini, ya kita mulai dari yang warna merah dulu. Kompilasi data terkait upah pekerja dianalisis sesuai prinsip ekuitas internal eksternal. Jadi maksudnya kita punya data pengupahan, itu kita mesti lihat lagi. Ya bisa mungkin mulainya dengan cara ya kita lihat aja daftar upah ya. Dari mulai upah yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Ini kita lihat the short. Termasuk juga di situ harus ada grade-nya, ya, upahnya berapa, departemen mana, jabatan apa. Ada nggak yang sifatnya anomali ya, yang aneh gitu. Mungkin ada orang atau karyawan yang dia kerendahan upahnya, ya, bisa aja. Atau ketinggian. Jadi ada yang underpaid, ada yang overpaid, bisa terjadi. Jadi udah benar enggak gitu ya kita lihat. Jadi seolah-olah kita melakukan apa ya? Ya verifikasi yang udah berjalan selama ini kayak gitu. Prinsip ekuitas internal eksternal. Ya kalau internal itu ya tadi gitu. Dia tuh udah benar nggak grade-nya gitu ya. Si A, si B, si C. Kalau eksternal itu kita membandingkan dengan jabatan yang sama di perusahaan lain. Ya. Setara atau tidak gitu. Atau mirip-mirip. Kedua, penyesuaian upah pekerja sesuai hasil analisis direkomendasikan kepada pengambil keputusan untuk mendapat persetujuan. Jadi gini, kalau kita menemukan ada yang perlu disesuaikan dari hasil yang nomor satu ini, ya, maka kemudian kita merekomendasikan kepada pengambil keputusan supaya nilai upah yang bersangkutan itu diperbaiki supaya masuk kepada yang seharusnya, grade yang betul, angka yang betul, sesuai jabatan yang bersangkutan. Ya. Kemudian yang ketiga, penyesuaian upah pekerja yang disetujui diterapkan sesuai dengan standar operasional SOP organisasi. Jadi ini memang bicaranya adalah penyesuaian upah sih sebenarnya. Cuma penyesuaian upah ini kan bisa sifatnya kolektif, ya. Bisa juga sifatnya individual gitu. Ya. Kalau yang setahun sekali ya sebagai akibat dari upah minimum baru ya itu sifatnya kolektif. Ya. Karena harus merubah angka-angka di dalam seluruh skala upah itu. Terakhir, penerapan penyesuaian upah pekerja didokumentasikan sesuai. Jadi ya simpel aja sih sebenarnya. Dan ini banyak juga yang sifatnya administratif sebenarnya. Ya. Kita lihat satu-satu ya. Kriteria unjuk kerja. Kompilasi data terkait upah pekerja dianalisis sesuai prinsip ekuitas internal eksternal. Coba kita lihat. Apa sih ini teh? Ekuitas internal eksternal itu. Ekuitas internal adalah prinsip pengupahan yang memastikan bahwa pekerja yang memiliki pekerjaan setara menerima upah yang setara. Ini kan yang dimaksud adalah equal pay for equal job. Analisis ekuitas internal dapat dilakukan dengan membandingkan upah pekerja di dalam perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti berikut. Jenis pekerjaan, tingkat keterampilan, dan pengalaman.
pendidikan, usia, lokasi kerja, prestasi kerja. Atau ini yang disebut sebagai apa? Compensable factor. Jadi intinya udah terwujud belum sih yang namanya bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama? Itu yang dimaksud ekuitas internal. Sedangkan ekuitas eksternal atau keadilan eksternal adalah prinsip pengupahan yang memastikan bahwa pekerja yang memiliki pekerjaan yang setara di perusahaan yang berbeda menerima upah yang setara. Jadi sama-sama HRD manager gitu ya. Kisaran upahnya misalnya antara 10 sampai 15 juta gitu. Misalnya nih untuk Bandung Raya lah katakan begitu. Dan ternyata memang pada kisaran itu sebagian besar. Ya kalau masuk di kisaran itu ya berarti masih wajar gitu. Tapi kalau ada yang misalnya HR manager dibayar cuma 5 juta misalnya. Oh, berarti kerendahan gitu. Karena ternyata marketnya sendiri misalnya untuk jabatan HR manager untuk perusahaan kelas menengah itu misalnya antara 10 sampai 15 juta misalnya. Analisis ekuitas eksternal dapat dilakukan dengan membandingkan upah pekerja di dalam perusahaan dengan upah pekerja di perusahaan lain yang sejenis. Yang sejenis nih ya. Ini bisa dilakukan dengan mempelajari hasil salary survey yang kemudian dijadikan salary guide untuk perusahaan-perusahaan. Nah, itu maksudnya ya. Kompilasi data terkait upah itu dianalisis. Ini beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis data terkait upah pekerja sesuai prinsip ekuitas internal dan eksternal. Kumpulkan data upah pekerja berdasarkan faktor-faktor yang relevan seperti jenis pekerjaan, tingkat keterampilan dan pengalaman, pendidikan, usia, lokasi, dan seterusnya. Gunakan analisis statistik untuk membandingkan upah pekerja di dalam perusahaan dengan upah pekerja di perusahaan lain yang sejenis. Identifikasi perbedaan yang signifikan dan lakukan penyesuaian. Ya, tapi kita sekarang nggak usah capek, itu ya sudah ada itu salary survey. Yang gratisan juga banyak gitu ya. Tinggal tentuin aja itu angka-angkanya relevan tidak gitu. Maksudnya cocok nggak untuk kita pakai. Ya. Karena kadang-kadang juga ketinggian sih gitu. Kadang-kadang ya. Jadi karena ada beberapa lembaga survei yang ya kayak hasil pemilu lah beda versi gitu kan ya. Sebenarnya kalau mau akurat sih kita harus beli sendiri ya jasa survei ya. Khusus untuk industri kita. Kita industrinya apa, lokasinya di mana gitu. Jadi cukup tajam surveinya. Apa manfaatnya kita menganalisis kompilasi data upah? Nah ini sih sebenarnya. Ya, bagaimana mempertahankan kan? Ya. Dengan menganalisis data terkait upah pekerja secara cermat, perusahaan dapat memastikan bahwa upah pekerja yang diberikan itu adil dan kompetitif, yang akan membantu menjaga ekuitas pengupahan dan retensi pekerja. Nah, jadi karyawan bisa apa ya? Ya karena dibayar cukup baik dia nggak mikir mau pindah gitu maksudnya gitu. Ya. Masuk ke yang nomor 2, penyesuaian upah pekerja sesuai hasil analisis direkomendasikan pada pengambil keputusan untuk mendapat persetujuan. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya syukur-syukur sudah ada lah formulir untuk penyesuaian upah ya, jadi nggak usah pusing gitu. Tapi intinya memang siapkan rekomendasi tertulis, ya ada formnya lah gitu ya. Berikan penjelasan kepada pengambil keputusan. Jawab pertanyaan pengambil keputusan dan dapatkan persetujuan. Kalau di tempat saya sudah ada satu formulir ya, semacam apa ya? Formulir serbaguna begitu, namanya employee action. Jadi satu form itu bisa dipakai untuk berbagai keperluan untuk treatment kepada karyawan. Dari mulai yang ngusulin gaji, gitu ya, kenaikan gaji, kenaikan status, perubahan status, ya, mutasi, promosi, demosi, itu menggunakan formulir serbaguna itu, ya. Ya memang kadang agak lama itu kalau menyangkut tambah biaya kan, misalnya ada orang dipromosikan atau dinaikkan upah. Ya tentu ini mirip ini sih sebenarnya, dia harus dijelaskan alasannya apa dan seterusnya. Dan tentu harus merujuk kepada struktur skala upah kan. Kalau ternyata
angka yang diusulkan itu melampaui grade dia, itu kan yang ya itu harus bisa meyakinkan pimpinan bahwa dia diberi satu pengecualian. Ya, tapi menurut saya harusnya tidak begitu, harusnya ya. Karena nanti bikin kacau, nanti seluruh upahnya banyak dilabrak begitu. Ya. Beberapa tips untuk merekomendasikan penyesuaian upah pekerja pada pengambil keputusan. Pertama, fokus pada dampak positif penyesuaian upah. Ya, jadi ini yang mesti kita bercerita sama bos kita. Ya. Jadi dengan penyesuaian ini itu dampak positifnya apa? Ya. Kalau yang paling standar kan apa? Dampak positifnya apa? Bahwa kita melaksanakan ketentuan peraturan perundangan kayak gitu. Ya. Yang lainnya apa ya? Kalau secara apa ya? Ya secara motivasi ya membuat karyawan lebih lebih engage gitu ya. Kepuasan kerjanya meningkat. Gunakan data dan fakta untuk mendukung rekomendasi. Ini saya setiap tahun tuh bikin analisa. Jadi kalau kita naikin misalnya sekian persen itu dampaknya berapa? Harus nama biaya berapa? Dan itu bukan cuma kenaikan dari upah ya. Mungkin potensi kenaikan upah lembur juga ada. Betul nggak? Kemudian apa lagi? Kenaikan biaya THR. Kenaikan biaya premi BPJS. Itu kan dengan sendirinya itu mengikuti. Itu kan harus diprediksi. Berapa? Kemudian, nah harus bersedia bernegosiasi. Ya kadang kita sendiri bukan cuma bernegosiasi dengan serikat pekerja. Kita sendiri sebagai orang HR kadang bernegosiasi juga dengan direksi. Supaya usulan kita bisa diterima. Atau kalaupun diterima, mungkin direksi mengajukan beberapa catatan. Yang ketiga, penyesuaian upah pekerja yang disetujui diterapkan sesuai SOP. Ya kalau udah ada kata-kata gini berarti mau nggak mau kan penyesuaian upah pekerja itu harus dibikin juga SOP-nya. SOP penyesuaian. Pastikan rencana penerapan penyesuaian upah dibuat secara jelas dan terperinci. Jadi ini untuk memastikan bahwa kita udah confirm ya atau comply terhadap SOP. Lakukan sosialisasi penyesuaian upah secara jelas dan transparan. Terapkan penyesuaian upah secara konsisten. Lakukan evaluasi penerapan penyesuaian upahnya secara berkala. Ya. Nah, kalau di perusahaan yang memang sudah ada departemen sistem, sudah ada departemen audit, itu juga mereka bisa membantu ya proses ini supaya sesuai dengan yang diharapkan. Mereka boleh meninjau prosedurnya, melihat apakah penerapannya sesuai atau tidak. Terakhir ini yang nomor 4. Penerapan penyesuaian upah pekerja didokumentasikan sesuai SOP. Buat dokumen penerapan penyesuaian upah, tentukan format dokumen penerapan penyesuaian upah. Kumpulkan data dan informasi pendukung. Isi dokumen penerapan penyesuaian upah dan pastikan dokumen penerapan penyesuaian upah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Jadi memang ini lebih sifatnya administratif. Ya. Jadi jangan sampai apa yang dilakukan itu nggak mengikuti SOP. Dan kalaupun sudah mengikuti SOP, buktinya apa? Ya buktinya semuanya terdokumentasi. Nah ini yang mungkin saya perlu cerita juga nih. Ya. Prinsip dibalik peningkatan gaji. Ini tolong disimak baik-baik ya, narasinya ini. Ya. Jadi bisa saja kan yang karyawan prestasinya sangat bagus, apakah selalu lebih tinggi naik gajinya? Nggak selalu. Ya. Karena nanti itu kan harus dalam koridor tabel gitu. Ya, dan dia ada di posisi yang mana. Karyawan berkinerja tinggi mendapatkan lebih dari yang berkinerja rendah. Setuju ya? Nah, wajar, logis ya. Gaji titik tengah atau midpoint yang tengah ya. Dalam kisaran gaji itu mencerminkan apa yang kebanyakan orang di pasar kerja dibayar untuk pekerjaan serupa. Ya, jadi kalau bicara tentang salary survey, rata-rata orang dibayar berapa untuk satu jabatan?
itu tuh terwakilinya pada angka midpoint misalnya, ya, garisnya itu. Ya. Berikutnya, mereka yang berkinerja tinggi dengan bayaran rendah harus menerima kenaikan gaji terbesar. Ya, jelas dia itu punya peluangnya double. Pertama, dia itu prestasinya baik banget. Ya. Kedua, gajinya ketinggalan. Ya wajar dong, dia naiknya paling gede. Setuju ya? Nih, saya ambil contoh ini kalau lihat tabelnya. Dia itu exceed expectation. Jadi ini prestasinya baik banget, ya, melampaui yang diharapkan. Tapi di dalam struktur skala upah, posisi dia itu masih di sini. Nah, di angka ini. Maka dia akan menerima kenaikan antara 4 sampai 6%. Nah, itu yang disebut pertama. Ya. Berikutnya, sementara pegawai berkinerja rendah yang sudah dibayar pada atau di atas nilai tengah harus menerima kenaikan gaji lebih kecil atau tidak sama sekali. Jadi kinerja rendah itu yang di mana? Yang ini, needs improvement. Ya. Kemudian dia itu dibayar pada atau di atas nilai tengah. Nol, nggak naik. Ya, jadi mereka yang tidak kita naikin upahnya itu kelompok yang ini. Sekalipun mungkin masih ada peluang, karena dia sangat tertinggal, itu bisa saja. Jadi ada 0 sampai 1%. Ya. Tapi umumnya kan ini nggak ada kenaikan sama sekali. Ya. Berikutnya, orang dengan atau di atas nilai maksimum tidak mendapat kenaikan. Jadi kalau sudah nilai maksimum, dia itu tidak ada kenaikan. Kalaupun ada, yang ini yang melampaui itu paling 0 sampai 2%. Karena sudah mentok gitu. Di dalam tabelnya itu sudah mentok. Ya. Tingkat penilaian kinerja yang sama menghasilkan persentase kenaikan gaji yang berbeda. Tergantung di mana gaji pokok saat ini dalam kisaran gaji. Nah, ini bisa pro kontra nih ya. Ini aturan main ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Setuju nggak dengan pakem ini? Silakan. Mungkin ada yang komen, kalau itu rugi dong, saya udah mentok. Saya kerja bagus, rugi dong, saya nggak naik. Atau naiknya kecil gitu. Solusinya gimana gitu? Setuju aja, gini tabelnya? Atau pernah punya kasus gimana? Atau angkanya mesti dirubah gitu, tabelnya dirubah gitu, digedein gitu. Ya, supaya ada space gitu ya. Atau gimana? Jadi memang struktur skala upah atau tabel ini itu menjadi apa? Pagar sebenarnya. Pagar. Kisi-kisi dia. Oke, kayaknya setuju nih. Nggak ada yang komplain. Ya. Nah, ini saya sharing aja pengalaman. Kalau saya biasanya gimana nih kalau tiap tahun misalnya ada kenaikan upah minimum, terus memfollow up-nya gimana itu? Eksekusi di lapangan. Ya. Jadi kalau kami ya di tempat saya itu kami menggunakan kombinasi antara general increase plus merit increase berdasarkan performance appraisal sebagai topping. Ya, ini yang paling sering kami pakai. Ya. Tapi pernah juga nggak dipakai kalau kenaikannya terlalu gede secara basic. Ya karena itu juga tergantung budget kan ya. Kalau perusahaan budgetnya nggak cukup, paling kita dahulukan yang wajibnya dulu, gitu, yang general increase-nya dulu. Nah, general increase itu artinya apa? Artinya semua karyawan naik upahnya sebesar nominal kenaikan. Merata.
Nah, ya. Misalnya nih kayak sekarang nih. Kebetulan Kabupaten Bandung kan naiknya paling kecil. Cuma 35.501 rupiah. Ya, sebenarnya juga kondisi perusahaan nggak gitu bagus sebenarnya karena penjualan kemarin nggak terlalu bagus juga. Ya, tapi kita ambil satu policy, ya kita naikin aja semua secara nominal merata. Yang sebelum-sebelum ini juga biasanya kita kemudian tambah kombinasinya nih, yaitu ada merit increase sebagai tambahan. Ya. Jadi disediakan budget oleh perusahaan misalnya 3 atau 4% atau berapa tergantung kesiapan dananya ya nambah biaya. Dari total nilai upah per departemen atau per bagian. Kemudian atasan atau manajer melakukan penilaian kinerja, ya, EA ya berbasis pencapaian KPI misalnya. Kemudian disusun ranking, ya dari terbaik sampai yang terjelek. Ya. Kemudian lakukan distribusi nilai nominal kenaikan dengan prinsip distribusi normal. Tapi dibatasinya oleh budget. Misalnya budget 3-4%. Ya. Misalnya kita punya budget berapa? 1 juta rupiah. Misalnya. Anak buah kita ada 10 orang. Gitu. Terus nggak bagi-baginya gimana? Ya. Jadi ada 2 lapis kenaikannya. Pertama, kenaikan secara kolektif merata, general increase. Kemudian kita kasih topping tambah berbasis kinerja, ya, dan budget yang disediakan. Ini salah satu alternatifnya. Ya. Dan so far ya karena ini udah berjalan puluhan tahun, kayaknya baik-baik aja dan ya cukup bisa diterima oleh banyak pihak ya, oleh karyawan maupun oleh pengusaha. Ini salah satu contoh. Nah, contoh portofolio dalam menentukan upah pekerja. Nah, ini apa misalnya? Ya. SOP penyesuaian upah pekerja. Ya, bikin aja SOP-nya. Penyesuaian upah pekerja. Kayak gini ini contoh. Ya. Silakan di apa? Dimodif lah, dimodif aja. Berikutnya ini SOP penerapan. Ya. Pendokumentasian penerapan. Tadi disebut harus ada SOP-nya pendokumentasi. Ya. Ya sebenarnya mau digabungkan dengan yang pertama juga bisa, mau dipisah juga boleh. Kemudian contoh hasil kompilasi data. Yang tadi itu ekuitas internal eksternal itu, ya. Contoh hasil analisis ekuitas internal. Jadi ini kesimpulannya ini sih sebenarnya. Ya. Hasil analisis ekuitas internal dan eksternal digunakan untuk menentukan apakah penyelesaian upah pekerja diperlukan. Jadi ini menentukan sebenarnya kita ini masih masuk nggak sih, masih adil nggak gitu. Ketinggalan nggak gitu. Itu aja yang mau dikejar. Ya. Nanti kan ujungnya rekomendasi kan. Ya. Nah ini rekomendasi. Ujungnya ke sini sebenarnya. Ya. Rekomendasinya mungkin diajukan, misalnya ada beberapa jabatan yang perlu diperbaiki. Ya. Itu ya contoh portofolio. Nah tugasnya portofolio yang harap Anda siapkan adalah dokumen SK atau kebijakan penyesuaian upah karyawan. Misalnya SK tentang pelaksanaan upah minimum tahun 2020. Dan itu penyesuaian kan. Kemudian SOP penyesuaian upah karyawan. Kemudian kompilasi data upah pekerja internal perusahaan. Berupa daftar upah yang disusun dari mulai upah terendah sampai dengan tertinggi. Cantumkan juga kolom golongan jabatan nominal upah dan departemen. Dari situ Anda kemudian bikin kesimpulan di situ. Kesimpulan apakah
ada yang underpaid dan overpaid atau tidak. Ya kalau ada yang underpaid berarti harus ada yang diusulkan untuk diperbaiki kan. Kalau overpaid mungkin diusulkan itu ditunda kenaikan. Ya. Karena kalau diturunin lagi juga nggak gampang gitu ya. Paling ditunda dulu kenaikan. Oke, itu materinya untuk yang bagian yang kedua. Silakan, masih ada waktu untuk diskusi. Silakan. Maksudnya kalau untuk yang menentukan upah pekerja kayaknya lagi dikerjain sekarang ya. Saya juga lagi ngerjain masalahnya. Yes. Kan baru baru ada UMK baru kemarin kan harus segera dilaksanakan. Betul nggak? Nah, itu bisa diangkat sebetulnya. Itu kan penyesuaian, SK penyesuaian. Kalau ya komponen ya, kalau belum ada ya bikin aja. Diambil dari slip upah. Bisa. Silakan ada pertanyaan. Boleh. Udah pada punya semua portofolionya? Jangan sungkan-sungkan. Atau mau nanya yang lain juga boleh. Kalau yang kalau topik yang hari ini, yang malam ini udah oke, semua udah siap, portofolionya sudah ada. Silakan mungkin ada topik lain. Silakan, Mas Zainal. Makasih Pak Dadang. Ya, ada yang kalian nggak tanya. Oke. Iya. Tadi apa yang didiskusikan untuk kenaikan upah, Pak. Jadi kayak nggak lihat itu ya, pertimbangan faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri gitu ya. Itu ada nggak Pak disinggung untuk mempertimbangkan faktor penyesuaian? Gitu, kasih pedagang. Itu mungkin lebih di apa ya, kebijakan yang sifatnya makro. Misalnya kayak kita menentukan upah minimum misalnya di Dewan Pengupahan. Gitu. Sebenarnya yang muncul kan cuma apa? Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu mah kerjaan orang Bappenas Pak itu mah ya. Bukan HRD perusahaan gitu. Tinggal terima UMP. Ya itu kan makro mah orang Bappenas lah itu. Atau saya duduk di Dewan Pengupahan Pak. Jadi betul memasukkan aspek makro. Tapi kan karena aturan mainnya sudah jelas. Sudah ada di dalam peraturan perundangan. Jadi kita ngikutin aja PP 36. Iya kan? Apalagi sekarang kan memang sudah serba sistemnya formula ya, rumus ya. Makanya yang kita sering dalam meeting Dewan Pengupahan itu kita tinggal dengerin aja uraian data dan informasi terbaru dari Badan Pusat Statistik. Ya. Karena Badan Pusat Statistik kan masuk juga tuh di Dewan Pengupahan. Ya. Langsung kepala badannya itu. Ya. Mempresentasikan inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa. Udah, kita tinggal masuk-masukkan angkanya ke dalam rumus, Pak. Udah. Kalau di tingkat perusahaan tuh kayaknya enggak, Pak. Ya, kalau di tingkat perusahaan. Jadi paling kita pertimbangan mikro. Kalau upah minimum naik 4%, 5%, ya. Terus perusahaan ketersediaan anggarannya untuk memenuhi hal itu berapa? Lagi pula kan kewajiban upah minimum itu kalau upah minimum naik 5%, bukan berarti semua karyawan harus naik 5%, tidak begitu. Ya. Regulasi upah minimum itu kan begini. Kalau misalnya nih upah minimum sekarang tuh 4 juta, maka yang masa kerja di bawah setahun tidak boleh ada yang lebih rendah dari 4 juta. Itu aja yang paling penting.
Ya, jadi tidak berarti bahwa kenaikan harus pukul rata, baik secara persen maupun nominal, tidak demikian. Ya, paling yang di atas setahun itu ya orang-orang senior atau jabatan-jabatan lebih tinggi. Itu mau didongkraknya berapa? Nah, baru kita bicara nanti anggaran perusahaan untuk mengakomodir itu. Karena itu jangan sampai kok anak buah naik upah, atasannya kok enggak. Gitu kan enggak mungkin juga. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Zainal tadi, kalau parameter-parameter makro itu paling banter juga dibahas di Dewan Pengupahan. Kalau di tingkat perusahaan, kecuali mungkin kalau korporasi besar barangkali ya, yang mana mereka itu tidak terlalu terikat oleh ritual tahunan upah minimum misalnya. Ya, mereka punya apa ya master plan sendiri tentang pengupahan. Mungkin ya korporasi besar gitu. Ya, ya yang mereka nggak terlalu terpengaruh itu UMK berapa gitu. Karena mungkin udah kelasnya advance gitu, udah advance. Mereka tuh nggak selalu harus tiap tahun naikin upah, mungkin 2 atau 3 tahun aja, ya. Karena mungkin upah terendahnya saja sudah lebih gede daripada upah minimum, bisa 2 kali lipat gitu. Jadi bagi mereka kenaikan upah minimum tuh nggak ada urusan gitu, ya. Karena mereka sudah levelnya udah advance, gitu, Mas Zainal ya. Ya, masih Pak. Ya. Kalau dengan kemampuan perusahaan sendiri, Pak, kadang-kadang ada yang mampu gitu ya untuk menyesuaikan dengan UMP, ada yang enggak. Gitu. Itu gimana Pak Dadang? Kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu ada satu mekanisme yang disebut pengajuan izin penangguhan. Ya. Tetapi syarat dan ketentuannya ribet, Pak. Ya. Nggak semua perusahaan sanggup. Gitu. Ya. Karena pertama, harus bisa membuktikan kondisi keuangan perusahaan itu tidak mampu dengan laporan keuangan yang sudah diaudit akuntan publik 2 tahun terakhir, Pak. Itu yang pertama. Ya. Kedua, harus ada kesepakatan dengan serikat pekerja atau dengan perwakilan pekerja bahwa mereka tidak melaksanakan upah minimum atau menangguhkan. Ketiga, yang namanya menangguhkan bukan berarti boleh nggak bayar. Tetap harus bayar, cuman tidak sekarang. Ya kan sama juga bohong kan dipikir-pikir ya. Gitu. Nah, tapi semenjak Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian aturan mainnya diubah. Gitu. Jadi ada pengecualian untuk usaha mikro kecil, Pak. Jadi kalau usaha mikro kecil itu boleh tidak membayar upah minimum. Ya. Tapi ada aturan mainnya itu ya. Aturan mainnya itu jangan sampai misalnya sama dengan garis kemiskinan lah. Jadi harus sekian persen gitu dari garis kemiskinan. Keduanya harus ada kesepakatan, tetap ya kesepakatan dengan pekerjanya sendiri. Kalau sebelum ini ya itu pukul rata, Mas. Mau usaha kecil kayak menengah kayak besar kayak upah minimum tuh hukumnya fardu ain aja udah gitu. Ya. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa ya karena juga kenyataan di lapangan juga kalau kita lihat ya real di lapangan usaha-usaha menengah kecil itu nggak sanggup ya, membayar upah minimum. Itu Jakarta udah di atas 5 juta, ya kan? Emang yakin itu yang misalnya nih di toko-toko kecil, ya tenan-tenan, di Tanah Abang kayak gitu, ya, ada berapa ya? Atau restoran-restoran yang ya kafe-kafe, ya, coffee shop yang karyawan cuma berapa orang begitu. Nah, itu kan mereka harus dilindungi karena juga mereka kapasitas keuangannya belum mampu. Ya, tapi sebenarnya kalau di lapangan tuh yang penting begini, Mas ya. Yang penting ada kesepakatan dengan karyawan. Dan memang ini memerlukan keterbukaan. Jadi harus dibukalah dialognya. Gitu, Mas. Makasih Ya, Pak ya, Dadang. ya. Silakan, mungkin ada yang lain yang mau tanya, boleh.
Gimana portofolionya udah ready? Ada semua? Oke, saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti kalau baru kepikir boleh di grup lah atau mau japri juga silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Yuni. Baik, terima kasih Pak Dadang untuk penyampaian materi dan diskusi pada malam hari ini. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, seperti biasa ya, di akhir sesi kita akan ada pengisian Happy Evaluation Form. Jadi Bapak dan Ibu jangan dulu meninggalkan Zoom. Tapi sebelum itu, kita akan foto bersama dulu nih Bapak dan Ibu. Boleh bersiap-siap? Oke, sebentar. Ya, hitungan ketiga ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang. Pak Dadang boleh meninggalkan Zoom. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, untuk HF-nya sudah saya share di chat box. Silakan dibuka terlebih dahulu. Untuk mekanisme pengisiannya seperti biasa ya Bapak dan Ibu menggunakan rating skala 1 sampai 5, di mana semakin tinggi rating yang Bapak Ibu berikan, artinya Bapak dan Ibu semakin senang dengan pertemuan kita pada malam hari ini. Dan jika ada masukan atau feedback, silakan dituliskan di Happy Evolution Form-nya. Oke Bapak dan Ibu, saya persilahkan. Mbak, sudah diisi ya. Oke, baik. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah selesai, Bapak dan Ibu boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, Bapak dan Ibu. Ya, makasih Mbak. Terima kasih kembali, Ibu. Mbak Yunia di saya nggak muncul linknya ya. Tadi saya terlempar. Oh, boleh, Ibu. Terima kasih datang Mbak Yuni. Iya, Pak. Eh, Oke, saya share ulang ya, Ibu, untuk linknya. Heeh, makasih Mbak. Ya, Tuh. oke, silakan, Ibu.